Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Aku Talita Khaira Lubna dari kelas 11 B1 dan narasumber aku. Aku Anissa Dewi Safit Nur Akila dari kelas 11 B1 juga. Oke, hari ini aku akan mewawancarai Anissa mengenai penggunaan AC di kelas dengan kenyamanan belajar di kelas 11 B1. Oke, sebelum itu Anissa, kamu apa kabar? Alhamdulillah aku baik, Lupna. Alhamdulillah, kita mulai aja ya Nisa ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana penilaian kamu secara umum mengenai performa AC di kelas selama ini? Apakah suhunya sudah pas atau emang sering kali panas atau kurang dingin gitu? Kalau untuk sekarang ini sih aku ngerasa suhunya udah pas ya, kayak nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga. Cuma kadang di beberapa saat suhunya tuh kayak terasa kurang dingin justru, gitu. Oke, yang kedua, ketika suhu AC dirasa kurang nyaman, misal nih terlalu dingin hingga menggigil atau kurang dingin hingga gerah, apa dampak langsung yang paling kamu rasakan pada kondisi fisik kamu pada saat itu? Kalau misalkan terlalu dingin itu gak enak ya, kayak kurang nyaman karena bisa sampai menggigil, terus bikin kalau secara fisik kayak bikin kulit kita kering gitu, terus juga kayak gak nyaman untuk nulis dan aktivitas belajar. Nah kalau terlalu panas juga bikin gak nyaman, itu bikin kita keringetan, terus bikin kita ngerasa aduh bau nih karena keringetan panas terus gitu, itu juga ngeganggu belajar. Jadi menurut aku paling pas sih suhunya ya di tengah-tengah, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas kayak akhir-akhir ini. Oke. Yang ketiga, bisa nggak kamu ceritakan bagaimana kondisi suhu ruangan yang tidak stabil atau kurang nyaman memengaruhi fokus kamu dalam mendengarkan penjelasan guru? Bisa sih, jadi misalkan kayak terlalu dingin, kalau misalkan suhunya terlalu dingin, itu kadang bisa bikin kita nggak nyaman ada di kelas, terus bisa bikin kita gampang ngantuk juga. Terus kadang tuh suhu dingin juga mempengaruhi kita untuk sering buang air kecil kan, jadi itu kadang nggak nyaman kalau lagi dengerin penjelasan guru, itu kayak bikin kita bolak-balik ke kamar mandi atau kita kayak nggak fokus gitu nggak dengerinnya karena kedinginan. Kalau suhunya panas juga sama kayak gitu, kayak ngeganggu kita karena kayak kalau gerah atau panas itu kita ngerasa nggak nyaman juga ada di ruangan itu. Oke, yang keempat, apakah lingkungan kelas yang sejuk dan nyaman secara psikologis membuat kamu merasa lebih betah dan bersemangat untuk belajar? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Tolong beri alasannya. Iya, kalau misalkan ruangannya sejuk, terus dinginnya pas, itu bikin aku nyaman banget buat belajar. Karena ya yang kita ketahui aja kalau misalkan anak-anak sekarang tuh sukanya yang dingin-dingin, sukanya ruangan yang ber-AC, mereka nggak suka gerah, mereka nggak suka panas. Jadi kalau misalkan ruangannya sejuk, ruangannya dingin, itu nyaman banget buat belajar dan bikin kita ngerasa em, kelas tuh jadi kayak enak gitulah buat belajar gitu. Enak, ibaratnya tuh kita tuh nggak perlu keluar ya, apalagi di saat Iya, cuaca lagi gerah, apalagi di lagi saat panas. cuaca lagi panas. Karena cuaca dingin tuh emang paling enak buat dinikmati daripada kita kepanasan atau kegerahan gitu. Oke, bagus. Yang nomor 5, yang terakhirnya Nisa, menurut kamu pribadi seberapa besar pengaruh fasilitas pendingin ruangan atau AC yang berfungsi dengan baik terhadap kemampuan kamu dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan? Menurut aku berpengaruh sih. Kadang kalau misalkan kita kan di kelas bareng-bareng ya, kalau AC-nya berfungsi dengan baik gitu, pasti suhunya akan stabil, suhunya nggak akan berubah-ubah. Jadi kita nyaman ada di kelas, terus ngerasa adem, ngerasa sejuk, nggak ngerasa kedinginan, nggak ngerasa juga kepanasan. Nah kalau suhunya nggak stabil, kayak kita pernah ya Lupna ngalamin kayak suka mati-mati gitu AC-nya, atau misalkan kadang dingin banget tapi kadang panas banget. Nah itu bikin kita nggak nyaman sampai kita pernah pindah ruangan ke kelas lain karena AC-nya tuh mati. Karena kan kita di kelas ada 36 orang. Jadi kalau terlalu panas itu pasti bikin nggak nyaman banget dan guru pun juga akan merasakan nggak nyaman. Gitu sih menurut aku. Jadi kestabilan suhu di ruangan, kestabilan fungsi AC di ruangan kelas tuh penting banget. Kalau misal nih, kalau nanti ada AC bakal dicopot, gimana sih tanggapan kamu Anissa? Ini pertanyaan di luar ini ya guys.
Menurut aku mungkin itu upaya yang baik untuk lingkungan karena kan residu atau limbah dari AC itu kan lumayan berbahaya ya buat ozon Iya, kita, buat bumi kita. Menurut aku itu sebenarnya cukup baik dan efektif, tapi balik lagi kita harus mikirin kenyamanan siswa-siswinya. Mungkin bisa diganti dengan kipas yang kipas disediakan dengan sekolah, tapi dengan kondisi yang layak pakai. iya kondisi yang layak pakai dan banyak gitu kipasnya, nggak cuma kayak 1 2 karena itu nggak akan berasa buat di dalam satu ruangan yang isinya 36 orang. Jadi mungkin bisa nggak apa-apa diganti dengan kipas tapi dibanyakin kapasitas kipasnya, terus juga pakai kipas yang emang benar-benar berfungsi dengan baik gitu. Oke, aku setuju banget guys sama yang Anissa tadi jawabnya itu sangat bagus juga. Makasih Anissa sudah membantu aku buat mengerjakan tugas ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Nis. Bye bye Lupna, makasih.